Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah semua, bertemu lagi dengan saya, Anissa Amisani. Seperti biasa, akan membacakan kronologi sejarah untuk Anda semua. Hari ini kita masuk ke kronologi sejarah tahun 620 Masehi. Dan ini banyak sekali peristiwa terjadi pada tahun ini, terutama yang datang dari dunia Islam. Tepatnya ada 7 peristiwa ya, yang datang dari dunia Islam dan ada 2 peristiwa datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah wafatnya Khadijah radhiyallahu anhu, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wafatnya Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga peristiwa dakwah Nabi ke Thaif. Peristiwa dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke Thaif. Yang keempat peristiwa Isra Mi'raj, awal diwajibkannya salat 5 waktu. Yang kelima adalah penerimaan dakwah Islam oleh 6 orang suku Khazraj pada musim haji. Mereka pulang ke Yathrib dan mendakwahkan Islam kepada warganya. Yang keenam adalah pernikahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, dan yang ketujuh adalah pernikahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Itu 7 peristiwa yang datang dari dunia Islam, dan ada 2 peristiwa di luar dunia Islam juga terjadi, dan ini juga cukup penting, yaitu penyerangan bangsa Persia Sasan ke daerah Romawi, dan ini masih dalam satu rangkaian perang besar dan sangat terkenal dan lama terjadinya, yaitu perang Persia Romawi atau Persia Bizantium. Persianya Persia Sasanidiyah, kerajaan Sasaniyah dan kerajaan Bizantium. Di tahun ini, rangkaian perang ini terjadi perebutan kekuasaan di daerah Ankara. Kalau sekarang itu kota Ankara menjadi Ankara. Turki ya, ibu kota Turki sekarang. Pada saat itu Ankara dijadikan pangkalan militer Bizantium. Ankara itu sebuah daerah, sebuah kota yang dijadikan pangkalan militer Bizantium. Berarti ini kota penting ya. Meskipun pada saat itu bukan ibu kota negara, bukan ibu kota kerajaan Bizantium, karena pada saat itu Bizantium ibu kotanya ada di Konstantinopel. Kalau sekarang Konstantinopel itu Istanbul ya. Dan Ankara atau Ankara sekarang itu bukan hanya ya, tapi kota penting juga dijadikan tempat atau pangkalan militer, dan ini berhasil direbut oleh Persia Sasan. Dan ini membuktikan salah satu bukti bahwa pada masa itu di perang panjang antara Persia dan Bizantium, pada saat itu Bizantium dalam keadaan turun karena memang ada pergolakan politik di dalamnya ya. Ada pergantian raja, dan pada saat itu raja yang menggantikan yang melakukan kudeta yaitu Heraklius belum stabil pemerintahannya. Jadi masih di bawah lah, dia belum bangkit gitu. Itu kejadian pertama tahun 620 yang terjadi yang terjadi di luar dunia Islam, dan tepatnya di kota Ankara atau Ankara sekarang. Dan ini sudah saya bahas panjang lebar termasuk tentang sejarah Ankaranya sendiri. Ankara atau Ankara ya. Sejarah Ankaranya sendiri sudah dibahas di video YouTube ya dengan nama yang sama, Anissa Amisani. Barangkali kalau ada yang ingin tahu, yang penasaran, boleh berkunjung ke sana. Kemudian peristiwa yang kedua yang terjadi di luar dunia Islam di tahun 620 atau bertepatan dengan tahun duka di dalam dunia Islam, yaitu penyerangan kota Tesaloniki oleh bangsa Slav, dan ini belum dijelaskan. Hari ini saya ingin membahas, ini mungkin akan dibahas di video lainnya atau di live berikutnya. Karena hari ini saya ingin membahas yang dari dunia Islam dulu. Ada 7 peristiwa datang dari dunia Islam di tahun 620 Masehi. Yang pertama adalah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, atau pada masa itu disebut juga sebagai tahun duka. Tetapi dengan berat hati ini tidak akan saya bacakan dan tidak akan saya ulas karena sudah pernah juga di YouTube tentang bahkan tentang biografi ya, biografi Khadijah radhiyallahu anha, bukan biografi sih, lebih kepada keutamaan ya.
keutamaan seorang, Khadijah radhiyallahu anha itu apa saja itu sudah dibahas. Tidak akan saya bacakan tentang wafatnya beliau karena kalau saya bacakan, ini akan memakan waktu yang sangat panjang terutama bagi saya sendiri yang sangat mengidolakan beliau ya, akan memakan waktu yang sangat panjang dan yang kedua, kita membahasnya nggak akan kuat gitu. Jadi, sudahlah ya, sudah cukup insyaallah dibahas di video YouTube saya. Kemudian yang kedua, wafatnya Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga tidak akan dibahas. Eee, satu karena memang peristiwa di tahun 620 Masehi ini panjang, jadi saya kira kalau tentang wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah familiar ya, jadi tidak akan saya bacakan, tidak akan saya ulas. Yang ingin saya ulas adalah perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Thaif. Sebetulnya ini juga lumayan populer ya kisah ini, yang kisah, perjalanan beliau itu mencari lokasi dakwah yang dekat-dekat Makkah, tapi tidak di Makkah gitu, karena sudah terbukti 10 tahun dakwah di Makkah itu relatif tidak ada perkembangan berarti gitu. Jadi untuk perkembangan dakwahnya sendiri tidak terlalu sehat gitu. Makanya Rasulullah SAW, tentu atas perintah Allah juga ya, ini mencari tempat lain yang memang sehat untuk dakwah gitu dan salah satunya adalah Thaif. Sebetulnya di tahun ini ada peristiwa penting lain ya yang, nampaknya tidak ditulis di kronologi sejarah, dunia Islam dan luar dunia Islam. Di buku ini tidak dibahas, entah dianggap tidak penting atau bagaimana, karena memang peristiwanya lumayan bukan hal yang besar gitu ya. Tetapi menurut saya lumayan penting, jadi mau saya bacakan sebelum masuk ke perjalanan dakwah Rasulullah ke Taif, yaitu kedatangan utusan kaum Nasrani Najran. Dan oh iya, saya ambil dari, tarikh kelengkapan tarikh Munawwarah Khalil, halaman 355. Kedatangan utusan kaum Nasrani Najran. Pada tahun ke-10 dari Bi'tsah atau tahun kenabian Nabi Muhammad SAW, belum selang sebulan setelah hari kebebasan Nabi dari bencana pemboikotan di dalam Syi'ib, beliau kedatangan 20 orang utusan dari kaum Nasrani Najran. Mereka memerlukan datang ke Mekah untuk menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan hendak membuktikan dengan mata kepala mereka sendiri, betulkah beliau seorang Nabi atau Rasulullah? Kenapa mereka ingin membuktikan? Karena mereka tentu sudah mendapat berita tentang kenabian di dalam Injil mereka gitu. Jadi mereka ingin membuktikan benar nggak nih kabar tentang, kenabian dan benar tidak orang yang mengaku nabi itu memang sesuai dengan Alkitab gitu, sesuai dengan kitab Injil mereka. Mereka datang karena di Najran mereka mendengar berita disiarkan oleh umat Islam yang hijrah ke negeri Habasyah bahwa Nabi atau Rasulullah yang pernah diberitakan dalam kitab suci mereka yaitu Injil telah dibangkitkan di kota Mekkah dan telah menyiarkan seruannya di tengah-tengah bangsanya. Setibanya mereka di kota Mekkah, dengan diam-diam mereka mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berselang beberapa hari, bertemulah mereka dengan Nabi di masjid. Kemudian mereka duduk bersama-sama di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bercakap-cakap serta menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pembesar Quraisy menyaksikan dari tempat pertemuan mereka di kanan kiri Ka'bah. Utusan dari Najran meneliti dan memperhatikan benar-benar sifat-sifat dan pribadi Nabi. Mereka mencocokkan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang telah diketahuinya dalam kitab suci Injil mereka. Di sini yang dimaksud di masjid itu bukan Masjid Nabawi ya teman-teman, tapi ini Masjidil Haram karena pada waktu itu kejadian ini baru berselang sebulan dari eh, dari tidak berlakunya undang-undang pemboikotan terhadap kaum muslimin gitu. Baru sebulan tidak berlaku, datanglah kaum Najran ini kepada Rasulullah SAW sekedar ingin tahu benar tidak nih uh, orang yang ngaku-ngaku nabi ini sesuai tidak dengan Injil gitu, dan mereka memperhatikan sifat-sifatnya gitu ya, kemudian fisiknya dan sebagainya.
Dan ini sambil diperhatikan, sambil disorot, kan ada Darun Nadwah tuh yang sangat dekat posisinya dengan Ka'bah pada waktu itu, tempat berdiamnya para pembesar-pembesar Quraisy dan mereka memperhatikan Rasulullah SAW dari jauh. Setelah mereka di sini adalah orang Najran ya. Setelah mereka memperhatikan sifat-sifat dan pribadi Nabi dan selesai membicarakan segala sesuatu yang mereka kehendaki dari beliau, banyak pertanyaan yang mereka ajukan kepada Nabi. Kepada mereka disampaikan agar mau mengikuti seruannya dan dibacakan beberapa ayat Al-Quran. Jadi Rasulullah tidak menyia-nyiakan waktu. Ini orang-orang ini 20 orang ini dari Najran menanyakan tentang agama, menanyakan tentang dakwah beliau. Tentu pada akhirnya langsung diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Sembari dibacakan ayat-ayat Al-Quran ya untuk Rasulullah berargumentasi lah gitu. Mengangkat dalil dari Al-Quran gitu ya, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada mereka. Dan setelah mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran yang beliau baca, mengalirlah air mata mereka. Dengan tulus ikhlas mereka lalu mengikut seruan Nabi SAW dan beriman kepada beliau. Mereka insaf bahwa sifat-sifat yang ada pada diri Nabi SAW sebagaimana yang mereka lihat sesuai dengan yang tertera dalam Injil. Setelah mereka pergi dari hadapan Nabi SAW, Abu Jahal dan kawan-kawannya yang menyaksikan mereka dari tempat pertemuan para pembesar Quraisy menyambut dengan perkataan-perkataan yang sangat keji dan menyakitkan hati. Abu Jahal berkata kepada mereka, Aku belum pernah menjumpai orang yang datang dari luar negeri yang lebih bodoh, lebih tolol, dan lebih celaka daripada kamu semua, kata Abu Jahal pada orang Najran ini ya. Orang-orang Najran karena banyak 20 orang. Kemudian katanya, kamu disuruh oleh kaum dan bangsamu supaya kamu menyatakan adanya berita yang menerangkan ada seorang laki-laki yang akalnya berubah, yang ingatannya rusak, yang otaknya sudah miring, yang mengaku menjadi Nabi dan Rasulullah. Kedatangan kamu kemari dengan tidak bertanya-tanya lebih dulu kepada kami. Lalu dengan terburu-buru kamu percaya kepada Muhammad. Padahal kamilah yang lebih dekat dengan Muhammad daripada kamu. Mengapa kamu tergesa-gesa percaya kepadanya? Sekarang kamu telah menjadi pengikutnya, sehingga kamu berani meninggalkan agama nenek moyangmu yang benar dan agama yang dipeluk oleh kaum dan bangsamu. Allah mencelakakan kamu. Tidak ada orang yang lebih tolol daripada kamu sekalian. Dan ini memang sifat kantor dakwah yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Jadi ibaratnya menyapu jejak Rasulullah gitu. Rasulullah kemana itu dituturkan apa ya? Diikuti oleh Abu Jahal ini, bukan untuk ngikutin bergerak, bukan untuk mengikuti Rasulullah terus mendampingi, bukan, tapi dia ikut kepada Rasulullah, terus dia menyampaikan kepada orang-orang yang didakwahi oleh Rasulullah bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu salah, pokoknya menjelek-jelekan Rasulullah. Niatnya apa ya? Untuk mengembalikan orang yang sudah didakwahi itu dicuci lagi otaknya gitu oleh Abu Jahal gitu. Itu yang dikerjakan oleh Abu Jahal sehari-harinya. Jadi terus aja ngikutin Rasulullah kemana, Rasulullah dakwah kemana, diikutin sama Abu Jahal. Hanya supaya orang-orang yang kena gitu ya, atau bukan kena ya, orang yang sudah didakwahi oleh Rasulullah itu ingatannya dicuci lagi oleh Abu Jahal ini. Dan sebetulnya apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ini, ya kalau menurut kita ngapain gitu ya, kalau menurut kita ngapain, dia dapat uang enggak, dapat keuntungan enggak. Dia lakukan itu hanya atas dasar kebencian dia kepada Rasulullah SAW gitu. Ya memang orang kalau sudah benci ya, mau dia kan Abu Jahal itu sebetulnya sudah tahu faktanya bahwa Rasulullah itu betul. Bahwa bacaan Rasulullah atau Al-Quran gitu ya, yang dibacakan oleh Rasulullah itu benar.
bahwa bacaan Rasulullah itu merdu. Merdu dalam arti jelas merdu di telinga, tapi lebih Abu Jahal ini paham tentang agama Islam ya, bahwa paham tentang agama Islam, paham bahasa Arab gitu. Jadi ketika membacakan Al-Quran, beliau paham itu maksud Al-Quran apa. Kok beliau, dia paham apa yang diucapkan oleh Rasulullah, Al-Quran itu gitu ya, isinya apa, dia paham. Dan dia tahu dengan pasti bahwa Al-Quran itu benar. Buktinya dia sampai kangen gitu lah kalau sudah tidak mendengar Al-Quran malam-malam itu suka mengendap-endap hanya untuk mendengarkan bacaan Rasulullah. Jadi mendekat ke rumah beliau terus mendengarkan, mencuri-curi dengar bacaan Rasulullah SAW karena kangen dengan dengan kebenaran Islam gitu sebetulnya ya. Jadi dia sebetulnya tahu kebenaran tapi karena kebencian tertutuplah kebenaran itu dan dia memilih jalan. Jadi sebetulnya kalau hidayah sih dia sudah dapat hidayah, tapi dia tidak berniat untuk mengambil hidayah itu, tidak berniat untuk mengambil kebenaran itu, gitu. Dan kerjanya seperti itu karena kebencian ya, luar biasa. Makanya kebencian itu menjadi salah satu, eee, menjadi salah satu penyakit hati yang benar-benar harus diobati secara serius. Karena dampaknya memang sangat berat gitu, dampaknya sangat serius juga. Terutama kalau masalah akidah, orang karena kebencian itu bisa menutupi kebenaran dan itu yang bahaya. Baru tadi siang saya dapat WA ya dari kalimat bijak gitulah dari Salim Afila. Bukan Salim Afilanya yang langsung WA, bukan. Tapi dapat dari grup gitu. Yang mengatakan bahwa hati-hati terhadap kebencian kita. Hati-hati dengan kebencian kita terhadap orang baik. Karena kebencian itu bisa menghalangi kita, bisa membuat kita membenci kebaikan gitu. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ini. Ini jadi hikmah buat kita ya, kalau misalnya kita lihat orang baik tapi kita ada kedengkian di situ, ada, eee, benci, ada iri, dengki, nggak enak duduknya, ada iri, dengki, terus kita memilih untuk tidak mengobati rasa benci itu, tapi memilih untuk, eee menuruti rasa benci itu, ya yang bahaya seperti ini. Bahkan mau berkorban untuk memenuhi kepuasan dia atas perasaan bencinya, gitu. Kita lanjut ya, dan itu sangat-sangat bahaya banget ya. Abu Jahal karena kebencian itu membawa dia ke dalam kekafiran, kekufuran, tidak mau menerima kebenaran, hati dia menjadi tertutup. Memilih untuk menutup hati gitu. Untuk memenuhi rasa bencinya, untuk kepuasan, memuaskan diri, memenuhi rasa benci itu. Perkataan Abu Jahal yang demikian oleh sebagian mereka dijawab dengan lemah lembut. Iya, kami tidak akan membodoh-bodohkan kamu. Kamu hendaklah mengerjakan agamamu dan kami hendak mengerjakan agama kami. Iya, mudah-mudahan kamu selamat. Kami tidak akan mengikuti orang-orang yang bodoh. Demikianlah mereka menjawab perkataan Abu Jahal dan terdiamlah Abu Jahal dengan tidak menjawab lagi sepatah kata pun. Menurut riwayat ketika itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang berbunyi, saya bacakan artinya saja. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran itu. Dan apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan.
dan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Dan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Kesejahteraan atas dirimu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Arti dari surat Al-Qasas ayat 52 dan 55. Allah menurunkan surat untuk mereka. Allah menurunkan surat mengabadikan sikap mereka ya, dan sikap mereka ini jelas-jelas sangat terpuji. Bahkan dianggap sebagai tadi ya, diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka. Mereka karena sebelumnya kan beriman terhadap ajaran Nabi Isa. Karena mereka sebelumnya kan Nasrani, orang-orang Najran ini ya. Mereka Nasrani, mereka beriman kepada Injil dan mereka mengimani apa yang ada di dalam Injil. Bukti dari mereka mengimani apa yang ada di dalam Injil adalah mereka ketika bertemu dengan Rasulullah, membuktikan kebenaran Rasulullah, membuktikan kebenaran Al-Qur'an, mereka beriman. Mereka beriman kepada Al-Qur'an karena mereka tahu bahwa apa yang di dalam Al-Qur'an itu benar, apa yang dibawa oleh Rasulullah benar, dan Rasulullahnya sendiri sudah benar karena sesuai dengan ciri-ciri yang ada di dalam Alkitab gitu. Jadi mereka mendapat 2 kebaikan. Mereka sudah ikut ke dalam ajaran Nabi Isa, mereka juga ikut ke dalam ajaran Rasulullah SAW, dan luar biasa ya mereka ya ikut kepada 2 nabi gitu ya. Masya Allah. Kisah berikutnya yang terjadi di tahun 520 Masehi adalah wafatnya Khadijah, dan ini tidak akan saya bacakan. Kalau saya bacakan nggak akan selesai. Suka sedih ya bacanya, jadi suka nggak kuat aja. Berikutnya adalah sebetulnya kalau di kronologi sejarah itu berikutnya adalah dakwah ke Thaif ya, tapi kalau di buku ini menikah dulu dengan Saudah binti Zam'ah dan Aisyah. Saya karena inti dari bahasan saya adalah kronologi sejarah, jadi saya akan bacakan dulu perjalanan dakwah Nabi ke Thaif. Perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Thaif. Sebagai seorang manusia, jam berapa ini ya? Masih ada waktu berapa lagi nih? 20 menitan lagi ya. Sebagai seorang manusia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah merasa susah dan sedih kala ditinggal wafat oleh kedua orang yang seakan-akan jadi tulang punggung beliau selama ini. Beliau sangat berduka dan pedih hatinya. Tidak ada kepedihan dan kedukaan yang lebih besar yang beliau rasakan selama 10 tahun, yakni selama menjadi Rasulullah, kecuali pada saat itu. Ketika para ketua dan pembesar musyrikin Quraisy menyadari bahwa Nabi tidak lagi mempunyai tulang punggung yang dapat melindungi beliau apabila disakiti dan dianiaya atau diperlakukan dengan kejam, mereka makin menghalangi dan memusuhi beliau. Setiap hari, siang malam, beliau tidak ada henti-henti menerima celaan, cercaan, penghinaan, dan perbuatan yang menyakitkan dari para musyrikin Quraisy. Oleh sebab itu, teringat oleh beliau bahwa di kota Thaif ada seorang yang masih termasuk keluarga dekat beliau dari keturunan Sakif. Bani Sakif itu orang atau masyarakat yang menghuni wilayah Thaif. Itu keluarganya adalah keluarga Sakif ya, Bani Sakif. Di kota Thaif merekalah yang memegang kekuasaan. Ketika itu tinggal 3 orang, yaitu Kinanah yang bergelar Abdu Jaffi, Mas'ud yang bergelar Abdu Kulal, dan Habib. Ketiganya adalah anak dari Amr bin Umair bin Auf as-Saqafi, dan masing-masing memegang kekuasaan di kota Thaif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap apabila beliau datang ke Thaif,
dan bertemu dengan mereka, mereka bisa mengikut seruannya dan ikut serta menggerakkan dakwah beliau di kota itu. Dengan demikian, penduduk kota itu akan segera mengikut seruan beliau dan selanjutnya mereka dapat memberi bantuan untuk kepentingan penyiaran Islam di kota Makkah. Dengan tidak berpikir panjang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Taif secara diam-diam bersama Zaid bin Harithah, bekas budak Khadijah yang telah diangkat sebagai anak beliau dengan berjalan kaki. Setiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Taif bersama Zaid, beliau mencari tempat kediaman orang yang ditujunya, yakni para pemimpin Bani Sakif yang sedang berkuasa di sana. Setelah beliau mengetahuinya, beliau segera mendatangi mereka. Beliau lalu menyatakan maksud kedatangannya kepada mereka, yaitu selain hendak menyambung tali kasih sayang dengan mereka dan mengekalkan persaudaraan mereka sepanjang adat istiadat dengan mereka sepanjang adat istiadat bangsa Arab. Beliau menganjurkan kepada mereka supaya mengikut apa yang diserukannya. Setelah mereka mendengar seruan beliau, seketika itu mereka marah, mencaci maki dan mendustakan beliau dengan perkataan-perkataan yang kasar. Mereka mengusir beliau dari rumah mereka dan pergi dari kota Taif. Jika tidak, beliau diancam akan dibinasakan saat itu juga. Setelah mendengar celaan, caci maki dan ancaman mereka, beliau mohon diri seraya berkata, "Jikalau kamu tidak sudi menerima kedatanganku di sini, tidak mengapa. Tetapi janganlah kedatanganku kemari disiarkan kepada penduduk kota ini." Demikianlah yang diharapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kala itu. Jadi pada saat pertemuan itu, ini kan pertemuan yang sebetulnya kalau dalam bahasa kita bahasa kita sekarang ini adalah lobby beliau gitu ya, obrolan-obrolan untuk meminta restu dari 3 ketua suku ini, 3 pembesar ini untuk membiarkan Rasulullah SAW dan para sahabat itu bisa berdakwah di Taif gitu. Dan diharapkan juga kalau Taif sudah terbuka, para sahabat bisa hijrahnya nggak jauh ke Habasyah gitu, tapi ke Taif dan dijadikan tempat dakwah oleh beliau gitu. Dan itulah malah hasilnya. Mereka malah mencaci maki, mereka tidak suka dengan kedatangan Rasulullah SAW dan yaitu tadi malah diusir. Nah, dari diusir ini Rasulullah udah feeling tuh, Rasulullah kan cerdas ya orangnya, beliau bisa membaca situasi. Ini pembesarnya kayak gini sikapnya. Jadi sikapnya itu bukan menolak dengan pelan-pelan, bukan menolak dengan ramah, bukan gitu ya. Tapi jelas-jelas langsung menentang dan bahkan menghina. Dari sini beliau feeling nih, ya udah kata Rasulullah SAW, kalau misalnya tidak menerima, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi tolong jangan disebarkan kedatangan saya ini, apalagi yang kita bicarakan ini, kepada siapa? Kepada masyarakat yang ada. Udah feeling tuh beliau. Nah, feeling apa? Ada di judul berikutnya, yaitu waktu saya tinggal 10 menitan lagi ya, mudah-mudahan keburu. Yaitu judul baru ya, penganiayaan penduduk Taif terhadap Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah mereka memerintahkan kepada anak-anak dan budak-budak mereka supaya berteriak-teriak dan mencaci maki serta menghina diri beliau. Dan dengan suara yang keras mereka memanggil orang-orang yang bertempat tinggal di sekitarnya supaya keluar dari rumah mereka masing-masing. Kemudian orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar itu keluar rumah dan berbondong-bondong hendak mengeroyok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi ketika itu telah keluar dan pergi dari tempat tersebut. Kemudian orang-orang yang telah datang dan berkumpul di halaman muka rumah mereka disuruh berkumpul dan berbaris di kanan kiri jalan yang dilalui Nabi sambil mencaci maki dengan perkataan-perkataan yang keji serta mendustakan diri Nabi. Disuruhnya mereka melempar batu dan pasir ke arah beliau dan sahabatnya. Oleh karena orang yang memerintahkan berbuat demikian adalah orang-orang yang sedang berkuasa dan berpengaruh, sudah barang tentu perintah itu selalu dilaksanakan oleh segenap penduduk Bani Sakif yang ada di kota Taif. Mereka lalu berkumpul dan berbaris di sekeliling jalan yang dilalui oleh Nabi dan dengan serentak berteriak-teriak, mencaci maki, mencerca, menghina,
mendustakan dan mengancam serta melempar batu, kerikil, dan pasir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lemparan batu diarahkan ke kaki Nabi. Kedua kaki beliau luka dan mengeluarkan darah. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terluka, mereka tetap melakukan perbuatan yang kejam terhadap diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau terpaksa berjalan dengan merangkak karena menahan sakit. Melihat beliau telah berjalan terseok-seok, mereka lalu mengejek, menertawakan, dan mencaci maki dengan perkataan-perkataan yang kasar serta keji. Ya Allah, sampai segitunya ya. Demikianlah riwayat penganiayaan kaum Bani Sakif dan penduduk Taif terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kepada Zaid bin Harithah ketika itu luka parah dan mengucurkan darah terkena lemparan batu. Inilah yang menjadi feeling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau mengatakan kepada para pembesar itu supaya apa? Supaya jangan dikabarkan kehadiran beliau di masyarakat Sakif, masyarakat Bani Sakif. Karena yang namanya rakyat ya, mereka itu tidak tahu, mereka kalaupun ada yang tahu ya lebih nurut ke pimpinannya gitu. Dan makanya pimpinan di sini jadi bukti bahwa pemimpin itu menentukan. Pemimpin itu sangat menentukan apa yang akan dilakukan oleh rakyatnya. Pemimpinnya baik itu rakyatnya bisa baik gitu. Karena satu kata dari pemimpin itu bisa melahirkan satu peristiwa yang luar biasa gitu. Termasuk ini ya, ini salah satu contohnya bagaimana pentingnya kata-kata seorang pemimpin. 3 orang ini dia tidak mengeluarkan energi yang sangat besar untuk mengerahkan massa. Dia hanya melakukan anjuran menyuruh rakyatnya keluar dari rumah, bawa batu, berbaris di pinggir jalan, di sepanjang jalan yang akan dilewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu disuruh melempar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disuruh untuk mencaci gitu, tanpa mereka ketahui ini orang emang udah ngapain gitu sampai sampai dibegitukan gitulah, sampai dilempar, sampai berdarah dan sebagainya. Dan pembesarnya menertawakan, mereka juga ikut menertawakan. Jadi mereka merasa benar melakukan itu. Kenapa? Karena pimpinan saya yang menyuruhnya, maka pimpinan saya maka apa yang saya lakukan adalah benar gitu. Mungkin ada yang pernah nonton ya videonya film Ari Salah ya, film Ari Salah ini film lama tapi gambarannya kurang lebih lah ya, kurang lebih seperti itu bagaimana Rasulullah meskipun di situ tidak diperlihatkan kan fisik Rasulullahnya tidak diperlihatkan, tidak pakai pemeran gitu ya. Tapi di sini Zaid bin Harithah itu beliau juga terluka parah karena melindungi Nabi. Sasaran mereka sebetulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena Zaid bin Harithah menemani, otomatis dia juga kena. Apalagi ditambah Zaid bin Harithah memang sangat-sangat berniat untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat-sangat ingin melindungi Rasulullah. Kalau dilempar batu kayak gimana lah, bukan hanya memar ya. Berarti kan ini lemparan yang bukan lemparan sederhana gitu. Ini yang disuruh melempar bukan hanya anak kecil, tapi orang-orang besar juga gitu dengan tenaga yang besar juga. Sehingga membuat beliau berdarah gitu. Bahkan Zaid bin, saya udah nggak connect ini. Di depan ada tahu bulat, ramai banget. Tapi sebentar lagi lah, agok ya. Dan apa yang dilakukan oleh Zaid bin Harithah ini menjadi contoh bagi kita ya. Kalau pada masa itu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu itu melindungi beliau dengan fisiknya, dengan tubuhnya nggak terlalu besar gitu, tapi bagaimana beliau ingin melindungi Rasulullah SAW jangan sampai terluka, jangan sampai jadi ibaratnya nggak apa-apa deh aku terluka, nggak apa-apa aku yang berdarah-darah aja. Jangan sampai Rasulullah yang berdarah, jangan sampai Rasulullah yang terluka, jangan sampai Rasulullah yang sakit, aku aja yang sakit. Sehingga beliau itu jadi tameng lah ibaratnya, jadi tameng seorang Rasulullah SAW supaya paling tidak meminimalisir
luka yang dialami oleh Rasulullah gitu. Jadi ada lemparan dari sini beliau menghalangi, ada lemparan dari sana beliau menghalangi, kanan kiri beliau menghalangi gitu. Pindah-pindah gitu untuk, eee, menghalangi lemparan tersebut gitu. Tapi kan yang melemparinya banyak, yang melindungi satu orang gitu. Dan Zaid bin Haritha tidak akan ditanyakan, "Kenapa kamu tidak melindungi secara maksimal? Ini Nabi masih terluka," gitu ya. Para sahabat nggak akan bertanya seperti itu karena, eee, sudah terlihat Zaid bin Haritsah, maksud saya Zaid bin Haritsah sudah melakukan melakukan upaya yang sangat optimal gitu ya, tapi tetap qadarullah Rasulullah masih terkena gitu dan masih berdarah dan, eee, ya terbayang oleh kita ya, dan ini jadi pelajaran, buat kita semua bahwa zaman dulu Zaid bin Haritha itu melindungi dengan badan beliau, jangan sampai Rasulullah terluka dan kita juga sama gitu ya pada masa sekarang. Rasulullah harus dilindungi, bukan dilindungi ya, tapi dijaga oleh kita jangan sampai beliau terluka, jangan sampai ada kata-kata orang lain yang melukai hati beliau. Yang melukai beliau gitu. Itu salah satu bukti kecintaan. Bukti kecintaan para sahabat malah udah terbukti ya, udah terbukti. Tapi di sini kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan menjaga beliau. Jangan sampai ada yang menghinanya, jangan sampai ada yang merundungnya dengan kata-kata, dengan gambar dan sebagainya gitu. Itu menjadi tugas kita, menjadi sebetulnya kalau untuk ke Rasulullahnya sendiri zaman sekarang itu tidak akan berpengaruh sebagaimana lemparan-lemparan orang-orang pada waktu itu di Thaif. Tapi yang berpengaruh itu ke kita gitu. Sebenarnya ini ujiannya buat kita sejauh mana kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kan kalau misalnya, salah satu tanda cinta itu kan ketika orang yang kita cintai disakiti, kita juga ikut sakit. Ketika orang yang kita cintai disanjung, kita juga merasa ikut bahagia gitu dan ini menjadi ciri kalau misalnya ada yang menyakiti beliau dengan kata-kata, dengan gambar dan sebagainya, kita muncul, rasa rasa sedih juga gitu ya, rasa ingin melindungi, jangan jangan gitu dong bicara kepada Rasulullah SAW, jangan gitu dong caranya gitu. Itu membuktikan bahwa kita memang mencintai beliau gitu ya, dan mudah-mudahan itu menjadi apa ya, catatan nanti di hari kiamat, catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, catatan di hadapan Rasulullah SAW bahwa wahai Rasulullah, dulu meskipun tidak pernah bertemu, hamba saya ini denganmu gitu ya, wahai kekasihku, tapi ini adalah bukti saya membelamu, di komen apa gitu ya, kalau misalnya zaman sekarang, saya membelamu dari orang-orang yang membencimu gitu, dan mudah-mudahan ini jadi bukti nanti kita dianggap keluarga oleh Rasulullah SAW, dan ya bersama dengan beliau di surganya. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja teman-teman karena waktu saya sudah habis, saya punya waktu sampai jam 4, mudah-mudahan bisa dilanjutkan, saya tidak tahu nanti malam bisa dilanjut atau tidak ya. Tapi, akan kita lanjutkan insya Allah di kisah berikutnya, kronologi sejarah 600 tahun 620 Masehi. Berjumpa lagi dan terima kasih sudah menyimak, rekamannya akan saya upload di YouTube nanti ya. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.